warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dwi Haryani Susilawati. Saya dari SD Yima Islamic School di kelas 244 CGP Angkatan 7. Ketika dalam kondisi berbadan dua, kita harus porsir secara pikiran, tenaga, dan waktu. Kenapa? Karena kan kondisi seperti ini harusnya lebih banyak untuk beristirahat, tapi kita dituntut untuk menyelesaikan modul-modul yang sudah ada di LMS, kemudian kita harus berusaha mengimplementasikan di kelas. Kita harus bisa dan pintar-pintar memanage waktu. Mungkin selama ini yang saya rasakan lelah juga iya, tapi satu yang menjadi keyakinan saya, mungkin ini sudah takdir saya, jalan saya jalani. Gimana saya memanage waktu saya, gimana saya membagi waktu saya dengan mengerjakan di LMS-nya, kemudian membagi waktu dengan keluarga, dengan diri saya terutama, dengan pekerjaan saya. Jadi sebenarnya setelah dilampaui beberapa bulan, ada sesuatu yang saya dapatkan. Ternyata ini benar-benar anugerah. Saya diajari untuk sabarnya lebih, ikhlasnya juga. Jadi menambah wawasan yang ternyata di sini juga banyak ilmu yang saya serap seperti itu. Ketika saya ada trouble di kelas, begitu menghadapi keunikan masing-masing murid saya yang majemuk itu, saya berusaha untuk bagaimana caranya memanage secara emosional tapi tidak berpengaruh buruk kepada mereka. Memanage diri saya dulu. Kemudian baru saya menerapkan ilmu yang sudah saya dapat. Contohnya mengingatkan lagi keyakinan seperti apa, kemudian memberikan motivasi budaya positif itu seperti apa, seperti itu. Karena kan kebetulan saya di SD, tingkah laku murid saya itu bermacam-macam. Dan di kelas saya itu ada yang kinestetis tinggi, kemudian ada yang linguistik tinggi. Kemudian kebetulan juga saya sekolah inklusi, jadi di tempat saya ada 2 siswa inklusi dengan asesmen yang berbeda-beda. Satunya retardasi mental, kemudian yang satunya slow learner. Nah, itu ternyata di guru penggerak ini ada yang namanya pembelajaran diferensial. Jadi, ternyata yang saya jalani selama ini itu masuk di situ. Cuma saya dituntut untuk lebih baik lagi dari sebelumnya. Apa yang ilmu yang saya dapatkan di situ bisa saya terapkan di sana. Bagaimana diferensiasinya, mulai dari diferensiasi kontennya untuk anak yang reguler, untuk anak yang inklusi seperti itu. Kemudian untuk produknya pun kita harus pikirkan benar-benar gimana caranya benar-benar sesuai dengan yang diajarkan oleh KHD, yaitu benar-benar berpihak pada murid, mengajarkan anak itu bernalar kritis dan sebagainya. Jadi pelajar profil Pancasilanya bisa kita dapatkan, kita benar-benar implementasikan di kelas. Awalnya ketika mendampingi CGP ini Pak, CGP saya itu bertanya kepada saya, Bu, manfaatnya dari ikut program guru penggerak ini apa? Nah, saya ini harus ngapain sebagai guru penggerak? Di situ saya mengajak CGP saya untuk mulai memahami dirinya, perannya sebagai pendidik. Dimulai dari diri untuk meningkatkan kompetensinya dulu Bapak. Setelah itu saya ajak bagaimana saya dampingi beliaunya, bagaimana untuk melakukan perubahan pada murid. Nah, awalnya kegiatannya itu kalau di TK masih kurang ya dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Awalnya menganggap anak-anak yang tidak bisa belajar seperti anak-anak yang lain itu dibiarkan saja gitu. Dianggap anak-anak ini ada masalah lainnya. Nah, ternyata setelah mengikuti program guru penggerak, anak-anak ini memiliki bakat yang khusus, ketertarikan yang khusus. Di situ CGP mulai memfasilitasi belajarnya sesuai dengan bakat dan kebutuhannya itu Pak. Awalnya kan kegiatannya, pilihan kegiatan yang disediakan itu berdasarkan kegiatan yang memang sudah dirancang dari awal tanpa melakukan asesmen awal pada anak. Setelah melakukan asesmen awal, di situ guru sudah mulai bisa memahami kebutuhan anak. Ada anak yang sukanya cuman menggambar, dia tidak mau kegiatan yang lain. Sebelum ikut kegiatan guru penggerak ini Pak, dibiarkan saja. Nah, setelah dari sini guru ini termotivasi
bagaimana memfasilitasi anak untuk menampilkan karyanya dari gambar itu dipanen karya bersama wali murid, sehingga kemampuan lainnya juga bertambah Pak untuk anak itu. Yang awalnya anaknya hanya pendiam fokus pada gambar, karena ada panen karya ini, setelah gambar anaknya itu disampaikan ke wali murid, kemampuan bahasanya juga bertambah. Beberapa kisah menarik dari CGP saya, sebenarnya mereka sudah banyak ya melakukan isi dari modul-modul yang ada di LMS terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi, terkait dengan kompetensi sosial emosional, bagaimana mereka menerapkan di lapangan itu sedikit banyak mereka sudah melakukan, tetapi mungkin untuk teorinya, nah dikuatkan di sini di CGP ini ternyata mereka baru tahu, oh ini ternyata kompetensi sosial emosional Bu Desi, saya sudah menerapkan. Lah misalnya pada saat kemarin ada siswa saya menangis, saya mencoba untuk pengaturan pernafasan, kemudian menyuruh mereka untuk tenang terlebih dahulu, itu adalah bagian dari materi ini Bu Desi. Saya ternyata sudah berada di jalan yang benar, katanya mereka begitu. Oh iya, cuman kan untuk closingnya mereka belum tahu. Dan untuk pemantapan dari teori apa yang sudah dia lakukan, oh ternyata ada teorinya ya Bu Desi. Oh iya, maka dari itu. Terus akhirnya dia ngerasa bahwa berarti benar Bu Desi, saya ikut CGP ini sudah benar. Dan banyak sekali yang saya dapatkan di sini terkait dengan apa yang sudah saya lakukan dan yang apa akan saya lakukan. Nah itu sangat menggembirakan saya, benar-benar bermanfaat, dan mereka sadar dengan sadar sepenuhnya. Nah itu tadi pembelajaran terkait dengan sosial emosionalnya dapat, di gurunya harus dapat sehingga dia bisa menerapkan di siswanya.